Balik ke rumah jam 9 pemadaman bergilir. Bang, buka pintu. Tengoknya pintu. Allahu la ilahil qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi. Kenapa hantu ni tak pergi? Aku biniah. Perempuan, jangan bersolek-solek jahiliyah. Kau cantik bukan karena makeupmu. Kau cantik karena hafalan Quranmu. Kau cantik karena bekas wudu'mu. Kau cantik karena tahajudmu. Orang di surga, lalu apa yang akan kita lakukan di sana selamanya? Bingung pula dia masuk surga. Nampak betul tanda-tanda tak masuk. Orang di surga itu kenikmatannya, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Main game aja kadang tak sadar 5 jam, betul? Apalagi dalam surga. 5 menit dengan 5 jam itu mana yang lebih lama? 5 menit dengan 5 jam mana yang lebih lama? Bukan jamnya, tapi tergantung kondisinya. 5 jam main internet, 5 menit nunggu buka puasa. Mana yang lebih lama? 5 menit. Begitu juga di surga itu. Bukan faktor 5 menit 5 jamnya, tapi kenikmatan yang luar biasa sehingga tak terasa begitu lama. Kenikmatan surga itu bagaimana? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'an, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. La yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk surga. Mendengar hadis orang tua tak masuk surga, datang nenek-nenek menangis. Kenapa kau menangis? Orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, orang tua masuk surga, cuman nanti sampai di surga umurnya berubah jadi 30, 31, 32, 33. 30, 31, 32, 33. Masuk akal. Bayangkan kalau masuk surga umur 70, dikasih kacang goreng. Masuk surga kalian umur 70, dikasih bidadari. Mau diapain? Macam paham aja, anak sekolah pula yang ketawa. Apa hukumnya kalau beristri lebih dari 4? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2, wa thulatha 3, wa ruba 4, lebih dari 4 yang kelima berarti zina, tidak sah. Maka perempuan yang kelima itu tidak sah diakui dalam hukum Islam. Kalau mau bertambah yang kelima, berarti delete yang 1. Itu namanya poliganti. Cuman saya khawatirnya yang bertanya ini belum nikah pula. Sekarang mau 5, 1 aja Pak ya. 1 aja lagi ngurus dulu ya. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah ini bininya 1. Takut mereka. Sahkah sholat saya kalau sholat jamaah, tapi waktu imam baca ayat saya selalu istighfar dalam hati supaya menjaga pikiran tidak kemana-mana. Kalau imam baca Quran, wa iza quri'al Quran, kalau Quran baca, imam baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, bukan disuruh istighfar, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, maka di belakang itu dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengar baik-baik. Jangan di belakang pula istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tak betul, karena ayatnya mengatakan fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, dengar baik-baik dan diam, bukan disuruh beristighfar. Ini. Tapi saya terganggu Pak Ustaz. Apa yang mengganggu? Baju di depan itu Pak Ustaz. Bajunya macam mana? Baju kaos Pak Ustaz. Ada apa dengan baju kaosnya? Tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis tulis. Itu pengalaman pribadi saya. Saya sholat ke masjid terganggu saya. Rupanya di depan ada anak muda, tulisan di belakang. Hidup emang susah. Jangan bikin susah. Ibu juga begitu. Pakai mukena yang polos-polos saja. Kalau pun ada bunga biasa aja. Jangan bunga mencolok. Ini dipakai mukena bunga ramai, melati, mawar, tai ayam, dan semua. Sehingga orang sholat di belakang nengok, bukan berpikir tentang ayat imam, ditengoknya bunga apa lagi bukan? Di mana lembur ini? Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah menuntut upah layak ke pemerintah menandakan seorang pekerja tidak bersyukur? Upah itu hak atau kewajiban?
Saya ulang, upah dan gaji itu hak atau kewajiban? Orang yang mengambil haknya itu boleh atau wajib? Wajib. Karena kalau haknya tidak diambil, maka orang lain makan hak haram. Contoh, saya punya uang saya dipinjam oleh bapak meminjam uang saya. Ketika saya tagih, saat itu saya sedang mengambil hak saya atau saya tidak bersyukur? Mengambil hak. Maka ambillah hak. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang lain makan hak haram. Jelas? Karena kami merasa hak-hak upah kami, dia sudah tahu hak. Karena kami merasa hak upah kami sebagai pekerja belum sesuai, tidak diimbangi dengan kebutuhan pokok yang selalu naik. Demikian bertanda. Saya tak sanggup bacanya sampai habis, sedih saya. Mudah-mudahan pemerintah menaikkan sehingga menjadi berkah hidup. Apa hukum seorang PNS menyuap kepada instansi tertentu untuk mendapatkan PNS-nya? Gajinya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram, uang gaji 13-nya haram. Jadi yang halal apa Pak Ustaz? Tak ada, semuanya haram. Dari ujung rambut sampai ujung kaki haram, 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 haram. Ustaz ngomong gitu kan karena Ustaz nggak PNS. Saya PNS. Saya PNS. Karena PNS dulu saya tak kampanye. Kalau udah lama saya kampanye. Saya ikut tes PNS, pelamar umum, ikut dari awal sampai akhir, tas tes, sampai puncaknya. Tanya ke emak, "Mak, aku ikut tes, Mak. Gimana kalau tak lulus?" "Jangan kau takut, Nak. Allah memberi kau rezeki. Kalau kau lulus, dari situ makan kau. Kalau kau tak lulus, rezeki tak berpintu." Kawan saya yang sudah lulus PNS malah keluar dari PNS. Kemarin jumpa di Jakarta, saya sangka miskin dia. Mobilnya besar, bininya besar. Saya tanya, "Bini kau yang kemarin kan bukan itu." "Itu yang pertama, ini yang ketiga." "Awak PNS satu bini, dia tiga. Mau PNS apa tak PNS?" Takut dia. Ketahuan anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Bini. Jangan takut tak PNS. Nah, rezeki tak berpintu diberikan Allah. Itulah letak akidah. Sungguh sangat membahagiakan saya bisa melihat Ustaz secara langsung. Gara-gara itulah aku tegak di depan nih. Kalau di situ kan jauh. Jamaah ini datang mau menengok Ustaz Somad itu ada apa tidak? Nyata tidak? Jangan-jangan alam goib dia. Biasanya kami cuma lihat di TV Pak Ustaz. TV One memang beda. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Islam yang ada di Nusantara. Ada beda dengan yang ada di Makkah? Sama. Rukun imannya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Begitu kata ketua Nahdlatul Ulama dulu, Kiai Haji Hashim Muzadi, dan Imam Masjid Istiqlal namanya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Itu yang saya pegang. Islam di Nusantara. Orang Melayu ya bisa jadi ulama di Makkah, bisa jadi imam di Masjidil Arab. Orang dari Nusantara. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi. Dari mana nih? Bukit Tinggi, Minangkabau, orang awak mana? Bisa. Oleh sebab itu maka Islam di Nusantara. Tak ada beda dengan yang ada di Makkah, di Madinah, di Mesir, di Kairo. Apakah pacaran dilarang dalam Islam? Tak boleh pacaran. Laki-laki durian, perempuan timun. Timun yang ranum, yang mengkal, yang cantik dekat dengan durian. Yang rugi siapa? Timun. Kalian timun-timun kalau dekat sama durian paling tidak sobek sikit. Timun tuh diam aja deh. Durian tuh diam aja. Ada timun yang tak sobek. Apa? Timun plastik. Oleh sebab itu maka jaga kehormatan kalian anak-anakku. Bohong semua itu pacaran. Jalan sana jalan sini. Adinda, hati-hati ya, awas jatuh ya. Begitu dan nikah, mana mata kau pun.
ada pacaran itu bohong. Yang rugi kalian pacaran bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, masuk angin. Oh, yang hamil 9 bulan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang laki-laki ditinggalkan kawin dia sama orang lain. Jangan mau, bohong, gombal. Jangan percaya sama laki-laki. Ustaz kok tahu? Saya kan laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki macam itu. Saya mau nanya Pak Ustaz, ya saya punya pacar, janganlah pacaran lagi. Pulang dari sini, yang punya pacar putuskan, buanglah mantan pada tempatnya. Janji, janji, jangan ada dusta di antara kita. Kami pengen nikah karena kami takut khilaf, takut terbawa dosa. Tapi orang tua kekasih saya tak mengizinkan kami menikah. Saya tidak tahu apa alasannya. Mungkin karena saya orang susah. Jangan kau sendiri datang ke rumahnya. Kau bawalah ustadz-ustadz yang ada di belakang. Bawa Ustadz Ican, Ustadz Dahrizal. Ustadz Ican, tolong kawani aku ke rumah calon mertuan. Saya kemarin gitu. Ustadz, nanti Ustadz, jangan bawa saya. Nanti kalau saya yang bicara, saya yang diterimanya. Kalau Ustadz Ican nanti bicara, Bu, ini calon menanti Bu, ini orangnya mantap, rasanya maknyus, pasti diterimanya. Rekomendasi. Kalau kita pokok kecil, bernaung di pokok yang besar. Jangan petantang-petenteng datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum Pak, kupinang anakmu dengan bismillah. Makan gola bismillah itu. Apakah sah wudhu kami jika ambil wudhu menambah membasuh pundak belakang leher sebelum membasuh kaki? Ibu saya melakukan itu. Dibasuhnya leher sampai ke pundak. Hadisnya apa? Fa'atilu. Kalau kalian berwudhu, nanti wudhunya itu sebagai cahaya hari kiamat. Wajah bercahaya, tangan bercahaya, kepala bercahaya, telinga bercahaya, kaki bercahaya. Bagaimana Nabi Muhammad mau membedakan ini umat Adam, ini umat Nuh, ini umat Musa, ini umat Isa? Bagaimana Nabi Muhammad membedakan ini umat Musa dengan umat Muhammad? Dari wudhu yang bercahaya. Maka rajin-rajin wudhu. Tapi kalau mau kentut, kentut aja, jangan ditahan sampai biru muka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ditahan, lepaskan aja. Mumpung kentut belum bayar. Kentut, apa pula kentut? Wudu adalah cahaya. Kata Nabi, maka perpanjanglah cahaya itu. Nah, ketika menafsirkan inilah ulama terbagi dua. Yang pertama mengatakan perpanjang cahaya itu maknanya lama-lama wudu jangan sampai batal. Tapi kelompok kedua mengatakan perpanjang wudhu artinya diperpanjang lebih daripada batasnya. Waktu menyapu muka diperpanjang sampai ke leher. Supaya apa? Cahayanya. Jadi kalau ada nanti yang berwudhu dibasuhnya sampai leher sampai ke tengkuk, itu sebetulnya dia ingin memakai tafsir yang kedua. Tak salah. Oh, kalau gitu Pak Ustadz, aku jangan sampai leher, masuk aja ke dalam bak. Jangan, itu mandi namanya. Kalau puasa sunnah kan boleh dua niat. Kalau sholat sunnah apakah boleh juga Ustadz dua niat? Niatnya satu saja. Bapak niat sholat sunat qabliyah. Kebetulan tertulis di dinding 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit lagi iqamat. Kalau tahiyatul masjid nggak dapat qabliyah. Tapi kalau qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. 2 menit, 2 menit, 2 menit, sholat qabliyah. Selesai qabliyah, loh kok nggak iqamat? Tanya pengurus, Pak pengurus, kok nggak iqamat? Jamnya rusak Pak. Makanya tanya dulu. Nah, tapi karena kau tanya saya jawab juga. Apa hukum musik dalam syariat Islam? Musik yang boleh solawat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Boleh. Itu kan doa untuk orang menikah, enggak salah. Atau lagu yang mengingatkan mati. Mati,
Na, 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 na. Untuk yang anak-anak muda. Kalau untuk yang emak-emak, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tapi lagu itu jangan dinyanyikan waktu acara pesta nikah. Berikut ini mari kita dengarkan satu lantunan lagu yang disampaikan oleh ibu-ibu dari majelis pengajian. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Pengantinnya Nah, lagunya mengingatkan pada Nabi. Apa salahnya? Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau yang merindukan Mustafa Nabi Muhammad SAW, abshir binailil muna, engkau mendapatkan kabar gembira karena segala yang kau inginkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ibu-ibu yang sedang hamil sambil baca selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Anaknya tenang, suaminya tenang. Ini enggak, sambil masak. Datang suami di belakang. Lahir anak, siapa namanya? Amitabh Bachchan. Saya ingin nikah muda Pak Ustadz. Mantap. Agar terhindar dari zina. Saya setuju. Tapi orang tua saya tak setuju. Karena saya belum sukses. Orang tuamu itu punya hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan engkau sendiri, hai anak-anak muda, kau mau nikah, jangan kau sendiri ngadap orang tua. Assalamualaikum papa, mama, duduk. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, nikahkanlah anak kamu yang masih muda. Bukan begitu caranya. Jangan kamu yang menceramahi orang tuamu, cari orang lain yang kira-kira orang tuamu itu tunduk patuh pada ucapannya. Kira-kira papa sama mamamu dengar omongan siapa? Siapa yang paling dia dengar di Indonesia ini? Dia selalu dengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Minta sama Ustadz Yusuf. Nanti yang ngomong Ustadz ngomong ke dia. Masa anak lu mau bangun pakai mercon? Orang bangunnya malam tahajud subuh, mau sahur dibangunkan suaminya, dibangunkan istrinya. Ini anakmu bangun pakai mercon. Nikahin tuh anak lo. Maka insya Allah dibuka. Tapi jangan lupa doa silahul mu'min, berdoa. Doa, solat hajat, usolli sunnatal hajat. Hajatnya nggak usah disebutkan. Nanti dengar kawan sebelah, usolli sunnatal hajat, aku mau nikah muda ya. Jangan, dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Doa yang paling kabul ketika sujud. Di sujud terakhir itu kau doa sepanjang-panjangnya. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau kau pakai bahasa Indonesia doanya batal, salatnya batal. Jangan diucapkan di mulut. Subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi. Ya Allah nikah muda. Jangan. Dalam hati boleh, dalam hati boleh. Minta doa itu enggak usah terlalu detail. Ini detail. Allah, aku mau menikah, namanya si Anu, lahir tahun 1999 ini. Saya pendidikan S1 di sini, S2, S3 sini. Ini anak Pak Anu, rumahnya di jalan ini nomor 39 sepadan ini. Enggak perlu. Perlu sebutkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lembutkan hati orang tuaku, lembutkan pula hati calon mertuaku, lembutkan pula calon anak gadis ini. Kalau kau tiupkan angin kesabaran, keindahan dalam hatinya sehingga dia bisa menerima aku. Tapi kalau tidak terimanya, tiupkan angin puting beliung, ratakan dia dengan tanah. Jangan. Tidak boleh mendoakan yang tidak baik, mendoakan yang baik-baik saja. Bagaimana jika kita menemukan uang? Ini enak ini. Uang itu kita masukkan ke dalam kotak amal langsung tanpa kita umumkan. Namanya luqatah. Luqatah harus diumumkan selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun tidak ada pemiliknya, itu milikmu. Makanya selama setahun itu kau berdoa supaya tidak datang pemiliknya. Pas hari yang ke-359, ya Allah, jangan sampai datang dia.
Pagi 360 dia pun datang. Kiamat sudah terjadi, saudaraku. Saya ditahan sudah 3 bulan. Akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri. Apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya? Ingat dulu Adinda, saudaraku, waktu kau nikah disuruh Pak Kua baca sirat tak. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah talak 1. Coba tengok, kalau dia melapor, ternyata begitu kau telepon, Assalamualaikum Adinda, ya aku kan sudah 3 bulan tidak ngasih nafkah, kau mau lapor nggak? Abang, seumur hidup kan ke nanti. Hanya istri soleha. Jadi Roma pula gitu. Beruntung kalian saudara-saudaraku, karena dulu kalian baik kepada istri kalian, sekarang dia tidak menuntut. Abang dah, walaupun bumi hancur, langit hancur, aku kan tetap menantimu di sini. Akan menanti, dia tetap menunggu. Kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menanti di sana. Coba kalau dulu bapak orangnya sombong, orangnya marah-marah, orangnya ngamuk-ngamuk saja. Kita ini laki-laki sekarang ya gagah perkasa, tapi sampai saatnya nanti kita lemah, kita sakit, yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? Dia. Maaf, makannya bang. Coba kalau kita hari kemana-mana, makan. Makanya dulu sehat. Makanya yang pernah melukai perasaannya, yang pernah menyakiti hatinya, maka tak ada salahnya meminta maaf. Nanti kalau dia datang, ambil bunga, minta izin sama Pak Kalapas, minta bunga setangkai. Datangnya, please forgive me. Ustaz, saya pernah mencuri, tapi hasil curian saya sedekahkan. Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood. Saya baru tahu nih Pak Karutan, ternyata Robin Hood berada di sini. Warga binaan Rutan Salemba. Kita tidak bisa mencuci dengan air kencing. Ibu lagi ngapain, Bu? Nyuci kain. Iya. Pakai air apa? Air kencing. Gak bisa. Makanya berwudu airnya harus air suci, mensucikan. Wudu pakai air kelapa, air tebu, gak bisa. Air hujan, air mata air sungai, air laut, tidak bisa. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari yang baik. Baik. Duit hasil mencuri, duit hasil korupsi, duit hasil nepotisme, duit hasil riba, diberikan sedekah, tidak diterima Allah, dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang hasil curian, hasil riba, hasil narkoba, hasil merampok, hasil merampas. Islam mengajarkan bersih awalnya, bersih tengahnya, bersih ujungnya. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian zaman Nabi, orang sholat sedang mabuk. Ada. Ketika sedang mabuk dia sholat. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abattum. Enggak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadi. Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk. Sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Itulah mengapa Allah haramkan narkoba, karena menghilangkan akal. Kalau sudah kau kena rusak, error, gila, mati. Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu? Kalau sholatnya sah. Orang yang bertato mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertato tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tato.
Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertato jangan buat tato. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh menundukkan ular. Sudahlah dia tua, dia sudah taubat, diejek orang. Pak, bapak bertato kan, sholat bapak tidak sah. Menangis dia. Udahlah lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah, sah. Tak usah kau risaukan masalah tato itu. Ustadz ada tato dulu waktu sekolah, tapi tatonya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano Karno. Sahkah sholat jika tidak membaca wajah itu? Doa iftitah hukumnya sunnah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bagus. Saya Pak Ustaz cuman sampai enggak pakai wajah itu. Allah berkabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sah. Langsung aja Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah. Doa iftitah sunnah. Tapi kalau kita sholat semua yang sunat-sunat kita baca. Sama makan. Makan itu yang wajibnya sego mbek kecap. Tapi ada minumannya, seperti saya di rumah rumah Pak sendiri tadi lengkap semua. Ada buahnya, ada ini, ada duriannya, ada ikan baungnya, ada ikan, banyak ikan. Saking banyaknya bingung mau makan apa. Saya pilih ayam. Oleh sebab itu maka kalau kita sholat tetap baca iftitah. Masalah iftitah nggak usah kelahi. Yang satu NU iftitahnya Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sing siji meneh Muhammadiyah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sing siji NU, sing siji Muhammadiyah, perang antara Allahumma ba'id sama Allah akbar kabira. Yang di tengah preman baru tobat. Bingung dia kelahi. Mau pakai Allah akbar kabira wapi sing bocah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya apik tenan. Kulu semuanya apik kabeh. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersedekah mohon kesembuhan anak kita. Boleh apa tidak? Ya Allah, aku bersedekah ini 5 juta supaya anakku sembuh. Kalau tak sehat ku ambil balik. Boleh apa tidak berdoa dengan menyebut sedekah? Boleh. Mana dalilnya? 3 orang masuk ke dalam gua, hujan gerimis, masuk ke dalam gua, tiba-tiba batu bergelinding bulat menutup pintu gua, tutup gelap. Mau miss call HP belum ada. Berdoa salah satunya, ya Allah, aku punya pembantuku ini sudah mau dapat gaji, tiba-tiba dia pergi tak tahu entah kemana. Ku ambil duit gajinya, ku belikan kambingnya beranak pinak, bercucu cicit ramai. Sampai suatu hari pembantu itu datang, aku panggil, hei pembantu sini, ingat gajimu belum kau ambil? Iya, gajimu sudah kubelikan kambing, inilah kambing yang banyak, ambil semua kambingmu ini. Akhirnya pembantuku itu mengambil semua kambing itu sampai tak tersisa satu pun. Ya Allah, berkat sedekahku ini bukakanlah pintu gua, terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh berdoa kepada Allah dengan menyebut bertawasul dengan sedekah. Ya Allah, berkat sedekahku kemarin, mudahkanlah urusan anakku ini supaya cepat menikah ya Allah. Berapa sedekahnya? 2000 perak. Lama lah. Ustadz, saya mau nanya, kalau saya sedang di kamar mandi, ada yang masuk rumah baca assalamualaikum, apakah saya wajib menjawab? Tidak dijawab. Dalilnya mana? Nabi tak menjawab 3 kali. Assalamualaikum, diam. Assalamualaikum, diam. Assalamualaikum, diam. Setelah keluar dari kamar mandi baru Nabi menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Karena tak boleh menyebut nama Allah di dalam. Jadi kalau ada yang ngucap salam, kita mau jawab gimana? Assalamualaikum, welcome. Pakailah bahasa awak.
Saya ada dengar hadis yang disampaikan oleh seorang ustadz bahwa jika azan subuh berkumandang pada bulan Ramadan, sedangkan makanan ada di dalam mulut atau di tangan, maka boleh dihabiskan. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Begini ceritanya. Zaman Nabi, azan itu dikumandangkan sebelum masuk waktu. Waktu akan masuk pukul 4.43. 4.40 dia sudah azan. Maka ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu itu waktu belum masuk. Itulah maka bunyi hadis ini, siapa yang sedang makan waktu azan berkumandang, selesaikanlah makanannya. Karena waktu itu azan, waktu belum masuk. Nanti pas di tengah, hayya 'alas shalah, baru masuk. Itu kata ulama tentang hadis ini. Tapi pendapat yang kuat, apalagi di tempat kita di Pekanbaru, tidak ada muazin di Pekanbaru yang azan sebelum masuk waktu. Semuanya azan setelah berbunyi tit, baru azan. Maka jangan menelan kalau azan berkumandang, muntahkan, keluarkan. Itu keterangan hadis tentang mengatakan boleh menelan kalau azan sudah berkumandang. Hadis itu tak bisa diterima untuk kawasan kita. Sop perempuan dengan laki-laki dalam sholat berjamaah di masjid bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalau mau buat di samping, di mana? Laki-laki perempuan di samping kiri. Tapi bukan di tengah nih. Dibuat laki-laki sini, nanti perempuan baru di samping. Perempuan samping. Di sana. Di Masjid Istiqlal begitu dibuat. Di beberapa masjid begitu dibuat. Dua caranya, laki-laki semua depan, perempuan di belakang. Atau di belakang laki-laki pas imam nih, tetap laki-laki, nanti pas di samping baru dibuat pakai tirai, satir, hijab, baru perempuan di samping. Jangan pas di belakang si imam tuh perempuan. Kenapa? Karena kalau imamnya batal, takkan maju dia ke depan. Bolehkah kita berhias keluar bersama suami? Suami yang meminta kita untuk berhias. Jika boleh berhias yang bagaimana yang dibolehkan Pak Ustadz? Muka istrimu pucat. Pucat. Silap-silap payah membedakan mana orang mana hantu. Lalu dipakainya bedak pewarna kulit yang tak normal menjadi normal, mubah. Tapi yang sudah bagus dipakai dempul 2 inci. Sampai di tempat acara kipas angin mati. Rontoklah dempul tadi. Meleleh. Tadi waktu pakai make up mati lampu. Salah pasang, sebelah hijau, sebelah biru. Sampai di tempat acara senyum, kawan senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Ramah orang sekarang ya. Iya. Jangan mencukur. Ini alis apa bulu mata? Alis. Jangan mencukur alis, menggeletar tangan. Dulu waktu muda ya, wajahmu bagaikan rembulan, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipi bak delima merekah, pipi bak apa pula pipi delima merekah, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang. Setelah anak 3 do re mi fa sol la si do, alis tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Serak. Ambillah pisau silet untuk merapikan. Ustadz sudah kasih tahu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, jangan cukur, jangan cukur. Enggak cukur Pak Ustadz, merapikan aja sedikit. Rupanya menggeletar, habis. Hilang. Takkan mungkin pergi undangan hilang sebelah. Hilang kan dua-duanya. Hilang. Kawan dan nelpon bolak-balik. Jangan, kita berangkat jam berapa? Untung ada spidol whiteboard, penghitung kopra. Terima kasih ya bang, kau memang sayang, sediakan spidol pasang. Alhamdulillah. Sampai di tempat acara makan rendang pedas, panas, meleleh. Panasnya iya. Balik ke rumah jam 9 pemadaman bergilir. Bang, buka pintu. Tengoknya pintu, Allahu la ilahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi. Kenapa hantu ini tak pergi? Aku biniah. Perempuan, jangan bersolek-solek jahiliyah. Kau cantik bukan karena makeupmu, kau cantik karena hafalan Quranmu,
kau cantik karena bekas wudukmu, kau cantik karena tahajudmu. Orang yang tahajud di tengah malam, cahayanya sampai di hari siang. Apa namanya? Inner beauty. Ibu tetap muda cantik ya, bekas air wudhu. Kata yang bertanya, emang yang lain tayamum? Jangan bersolek. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang kedua, jangan berjalan dengan laki-laki yang tak mahram. Ustadz aja yang negatif thinking, ustadz aja yang suuzon. Ini udah macam adik saya. Ini udah macam abang saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Hati-hati, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Bersuara tenang, ini bersuara. Kamu pergi jam berapa? Jam 5. Suara aja yang normal. Makanya kalau ada orang nelpon salah sambung, jangan kalian bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Jam berapa ini? Jam 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Tembilahan. Indra Giri Hilir. Tembilahan. La taqda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara mendayu-dayu, mendesah-desah, dia langsung error. Jika seorang akhwat sudah siap untuk menikah, kepada siapakah orang pertama yang harus diminta tolong? Akhwat sudah siap nikah, lalu dia minta tolong ke siapa? Iya pula. Minta yang mencarikan calon anak gadis kita itu adalah ayah. Maka wahai ayah-ayah yang punya anak gadis, nah sekarang kalian cari yang berbaju-baju coklat. Menyesal pula tak saya pakai baju itu tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh menawarkan anak gadis kita kepada orang soleh, Pak Ustadz? Boleh. Mana dalilnya? Seorang perempuan tegak berdiri ketika Nabi sedang tausiah. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku kepada engkau ya Rasulullah. Nabi diam. Nabi diam. Ini dalil boleh menawarkan diri pada orang soleh yang jelas agamanya, yang taat, jangan ember bocor tapi keliling. Jangan kalian tawarkan diri kalian kepada orang bocor, habis itu di-update-nya status, dia baru menawarkan dirinya padaku. Oh, bocor cerita, ramai masalah. Oleh sebab itu kalau dia amanah, kau tawarkan. Tapi kalau tidak amanah, jangan, karena akan menimbulkan fitnah. Bapak yang mencarikan calon, hadisnya jelas. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa asana ilaihinna, buat baik sampai mati. Tengok, punya anak perempuan, didik dengan baik, sekolahkan pesantren dengan baik, kasih makan yang baik, nikahkan, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Kasihan kita, anak gadis cantik jelita di rumah pakai jilbab panjang, setelah menikah disuruh suaminya buka pakai rambut rebonding warna 3 warna, merah, kuning, kelabu. Dulu anak kukunya pendek, sekarang disuruh suaminya kuku panjang, pakai kutek. Di atas black kutek, di atas black kutek, di bawah black daki. Gara-gara apa? Gara-gara dapat suami anak fang. Dulu kalau pulang ke rumah, Assalamualaikum ayah. Sekarang enggak, sehat ya. Kan kacau tuh anak gadis kita. Yang salah siapa? Kita. Karena menengok dunia. Hai bapak-bapak yang punya anak gadis. Ini nampaknya Ustadz dapat bisikan dari anak lajang yang tak laku-laku karena luka-luka, dan laki-laki tak laku-laku karena luka-luka penuh liku-liku. Bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau kalian mahalkan mahar anak gadismu, kalau mahar mahal, maka zina murah. Betul? Jangan sampai anak-anak muda ini tunjuk rasa di tembilahan, turunkan harga mahar. Banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Lebih mau makan di daun. Kita maunya lembutlah, kita bertanya ke anak gadis kita, nak, itu ada anak lajang mau meminang engkau, kau mau apa enggak?
Kalau anak gadis itu diam, apa kata Nabi? As-sukutu alamatur ridha. Diamnya tanda setuju. Diam dia. Tanda setuju. Dulu anak gadis malu, diam. Anak gadis sekarang, nah itu ada anak lajang Minang, kau mau apa enggak? Jawab iya aja atau iya banget ya. Ustadz Somad, saya dulu datang ke rumah dia 2 kali. Datang yang pertama silaturahim, datang yang kedua datang bapaknya nanya, nah sini, kalau datang silaturahim sekali, kalau mau nikah saya malu sama tetangga, kalau kau mau nikah aku nikahkan, kalau tidak jangan datang lagi. Harus tegas bapak, orang tua membiarkan anak gadisnya, walaupun rajin sholat berjamaah, walaupun ke Makkah bolak-balik, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, dibiarkannya mahramnya anak gadisnya berjalan dengan laki-laki yang tak mahram, biarkan saja. Saya bawa anak gadis bapak ya, bawalah. Jam 1 ya pak, sampai subuh pun enggak apa-apa. Wow, tanggung jawab di hadapan Allah. Ini jangan-jangan Ustadz Somad ceramah di tembilahan aja berapi-api ini. Jangan-jangan anak gadisnya di rumah juga sering dibawa laki-laki. Saya kasih tahu anak saya 1 laki-laki. Ustadz mau tanya, saya sering bolos kerja demi hadir di majelis tablik akbar. Ini nampaknya mau minta fatwa halal. Saya dosa apa enggak ya Pak Ustadz? Pekerjaan itu terbagi 2. Ada pekerjaan yang sifatnya menjadi pelayan masyarakat. Itu yang dipakai waktunya. Dia standby dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore nunggu orang. Ini yang begini, kalau model pekerjaannya menjadi pelayan masyarakat begini, dia bolos, haram. Gajinya haram. Kalau dia PNS, APBD, APBN makan haram. Kalau dia swasta, gaji yang dia pakai haram. Karena dia sudah meninggalkan kerja. Tapi ada jenis kerja nomor 2, dia tidak melayani masyarakat umum, dia kerja borongan. Yang dikerjakannya itu tugas. Selesaikan ini 500 halaman laporan, bisa selesai 6 jam, tapi karena dia orangnya cerdas, selesai 2 jam. Maka yang 4 jam itu dia pergi, kepergiannya tidak meninggalkan kerja, karena kerjanya sudah selesai. Nah, saudaraku yang membuat surat ini, aku tidak tahu engkau golongan pertama atau kedua. Kalau engkau termasuk pelayan masyarakat yang mesti standby nunggu orang, jangan kau tinggalkan kerjamu. Gimana saya mau dengar pengajian? Bisa streaming, ada rekaman.